Oke. Hai, saya Masih. Selamat datang di channel saya. Jadi, saya mau cerita, saya ada berita duka sih sebenarnya. Ada teman main saya, sahabat saya waktu kecil, meninggal dunia karena COVID. Ngeri ya COVID ini. Maksud saya, dari info yang saya dapat, teman saya ini meninggalnya itu, gejalanya itu singkat gitu. Sakit, kena nyesek-nyesek, masuk rumah sakit, selesai, lewat. Bahkan hasil swabnya pun belum keluar. Hasil swabnya belum keluar, sudah keburu lewat gitu loh. Sudah keburu dipanggil sama Allah. Saya ngeliat proses pemakamannya juga ngeri sekali ya. Pemakaman itu tidak yang umum yang saya pernah hadiri. Ya katanya sih prosesnya itu dikafanin, terus dibungkus, dimasukin peti, nanti dikuburnya bareng dengan plastik itu. Saya juga kebayangin itu tidak serem aja gitu loh, karena tidak sesuai sama, kebetulan saya muslim teman-teman, jadi tidak sesuai sama syariat kita kan dalam menguburkan. Dan itu saya disutingin sama teman saya itu tuh mungkin ada kali jaraknya mungkin 10 meter kali ya, pokoknya jauh lah disutingin. Sedih saya ngeliatnya. Tetapi yang paling saya sedih itu adalah pada saat saya mendengar berita tentang keluarganya. Jadi keluarganya sahabat saya ini meninggalkan istri dan 2 orang anak, kalau nggak salah 2 orang anak. Jadi si istrinya ini kebetulan hanya ibu rumah tangga, dan anaknya ini kalau nggak salah itu pertumbuhannya agak terhambat, jadi harus terapi bolak-balik ke Bandung Jakarta lah. Nggak Bandung Jakarta, dia nggak di Jakarta, dia tinggal di daerah-daerah Bogor situ. Jadi bolak-balik lah. Nah, teman-teman, saya yang sedih itu begini. Agak berat ya saya ceritanya ya. Tapi ketika saya tahu itu saya sedih banget, karena saya langsung mikir gitu loh, ini hidupnya seperti apa, nanti hidup kedepannya bagaimana gitu kan. Dan akhirnya kebetulan di grup, kita punya grup WA, dan di grup WA tersebut kita rame-rame cerita, berdiskusi apa yang akan kita lakukan untuk membantu sahabat kita ini. Salah satu yang paling sederhana uang kan. Masalahnya kan uang kan cuma sekali sifatnya. Dan kembali lagi itu sifatnya hanya seikhlasnya gitu. Tapi akhirnya timbul ide juga, gimana caranya kalau kita ikut menyantuni setiap bulan anaknya. Banyak ide. Saya melihat saya cukup beruntung berada di grup itu, di mana di grup itu sangat peduli kepada sahabatnya gitu. Karena kita emang sudah seperti keluarga ya. Cuman saya langsung berpikir gitu loh. Nah, singkat ceritanya akhirnya kita mengumpulkan dana, dan dana tersebut diberikan kepada keluarga. Tadinya sih pengen mengatur ya, ini bayarin BPJS-nya lah apalah, tapi akhirnya kita sepakati bahwa udah kita kasih aja, karena kita nggak tahu masa depan si keluarga tersebut, keluarga dari teman saya ini seperti apa nanti ke depannya, karena mereka yang berhak mengatur hidupnya mereka. Tapi saya jadi berpikir begini, teman saya ini cukup beruntung karena banyak teman-teman yang peduli, banyak keluarga yang peduli. Saya langsung berpikir kalau misalnya saya yang meninggal seperti itu, apa yang udah saya wariskan gitu. Saya kepikiran banget gitu loh. Waktu itu saya kepikiran, beberapa teman saya langsung ada yang ngontak saya. Langsung ngontak, "Bro, gue mau nge-review polis gue dong bro, coba kasih polis gue." Penasaran, gue tanya, "Kenapa lo? Gara-gara si A meninggal ya?" "Iya, kepikiran gue." Sama teman-teman saya juga kepikiran. Jadi saya kepikiran, kenapa saya kepikiran banget, kalau saya yang meninggal, apakah saya seberuntung itu? Apakah saya seberuntung itu di mana orang lain banyak yang peduli gitu? Kepikiran aja gitu. Agak emosi saya, emosional dikit gitu. Karena saya cuma mikir kalau saya yang dipanggil, apa yang udah saya warisi?
Apakah jangan-jangan saya mewariskan utang? Apa jangan-jangan saya mewariskan masalah, ya kan? Pikiran saya langsung carut marut, saya langsung kepikiran, karena dari situ saya melihat bahwa kita berdiskusi untuk kemaslahatan kebaikan si keluarga sahabat saya ini, dimana saya bersyukur ada di grup itu. Tapi saya tidak bisa berharapkan kalau saya meninggal orang-orang lain akan baik kepada saya. Itu yang saya pikirkan. Kalau memang ada yang peduli, alhamdulillah. Tapi setahu saya yang bertanggung jawab terhadap keluarga saya. Banyak orang tua kita, mertua kita, anak, istri, pasangan, ya kan? Saya pikir gitu ya, apa yang bisa saya berikan? Isunya setelah saya pikir-pikir, oh ini isunya uang nih. Dan saya langsung kepikir, oh iya, alhamdulillah, saya sudah punya asuransi yang cukup. Yang paling saya sedih adalah saya agen asuransi ya, saya pebisnis di asuransi. Jadi si sahabat saya ini, saya berusaha untuk menawarkan si sahabat saya ini, tapi ya ditolak dengan alasan keyakinan. Itu pilihan. Tapi saya sedih sekali. Kenapa saya sedih sekali? Karena saya tidak berhasil meyakinkan teman saya ini, sahabat saya ini. Sampai akhirnya ada beberapa teman saya kontak saya, Mal, ini si sohib kita ini asuransinya nggak bisa dicairin. Saya bilang, dia nggak ngambil sama gue, bro. Saya bilang gitu. Gue ditolak mentah-mentah sama dia. Emang keyakinan dia bahwa dia tidak mau berasuransi. Ya kita bisa apa, saya bilang. Tapi ya itu pilihannya mereka, pilihannya dia. Kita tidak bisa menyalahkan loh. Itu kan masalah prinsip seseorang dalam mengatur keuangan. Tapi jelas dari situ saya jadi berpikir gitu. Iya, saya dengan mengikuti asuransi ini tuh saya jadi agak lebih tenang. Karena insya Allah kalau misalnya giliran saya yang dipanggil, iya, saya bisa memberikan warisan yang cukup layak buat keluarga saya. Saya nggak tahu buat teman-teman yang nonton video saya ini, apakah Anda sependapat dengan saya. Tapi yang jelas saya bersyukur sekali saya berada di bisnis asuransi dan saya juga sudah memiliki asuransi buat saya pribadi. Ya penting karena saya memiliki legacy ya. Saya mewariskan sesuatu harus. Ya kalau orang bilang gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya, manusia mati apa yang ditinggali? Manusia jauh lebih pintar dari binatang. Jadi wise banget lah, kita harus bijak sekali dalam meninggalkan sesuatu. Apakah mungkin warisan uang, apakah mungkin warisan utang, bisa jadi. Apa jangan-jangan warisan masalah baru. Dan saya kepikiran, baru meninggal aja seperti itu. Meninggalnya itu cepat loh. Termasuk cepat sekali meninggalnya. Cuman kalau ternyata meninggalnya itu amit-amit ya, kayak saya punya kenalan itu meninggalnya itu kena stroke. 7 tahun kemudian baru meninggal. Biaya habis total. Saya gak kepikiran gitu, apa yang saya wariskan buat keluarga saya. Well, itulah cerita saya. Saya cuma mau cerita aja, intinya baik-baik dalam mengatur keuangan teman-teman. Dan pikirkan baik-baik warisan apa yang akan kita warisan ke keluarga kita. Apakah ya saya jadi ngulang-ngulang lagi tuh. Soalnya saya udah speechless mau ngomongin apa gitu loh. Karena ya saya agak terpukul kemarin. Tapi ya setidaknya saya sudah lega, saya sudah memikirkan legacy saya buat keluarga saya. Dan insya Allah sih kalau memang Allah berkehendak itu bisa menjadi warisan yang baik buat anak, istri, dan keluarga inti saya gitu. Sekian dulu konten dari saya video kali ini. Insya Allah kita bertemu di video berikutnya. Thank you.